Informasi selanjutnya, PT ASDP Cabang Utama Merak Cilegon, Banten akan menutup pelayanan penyeberangan orang mulai 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. General Manager PT ASDP Cabang Utama Merak, Hasan Lesi, mengatakan kebijakan tersebut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik. Selama masa mudik Lebaran, pelabuhan hanya membuka pelayanan truk logistik pengangkut bahan pangan. PT ASDP juga akan menutup sebagian loket pelayanan selama masa mudik. Kami dari PT ASDP Cabang Utama Merak akan mematuhi kebijakan pemerintah terkait larangan mudik mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1000. Penyedia jasa penyeberangan di Pelabuhan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara mengeluhkan kebijakan pemerintah yang melarang mudik Lebaran 2021. Jurnalis BTV, Edi Suratman melaporkan, larangan mudik Lebaran semakin memukul penyedia jasa penyeberangan di Pelabuhan Tanjung Selor usai terdampak pandemi COVID-19. Pemilik jasa angkutan Limex Grup Tanjung Selor, Mahmudin, mengaku pasrah terhadap aturan larangan mudik. Menurutnya, aturan ini semakin membuat penyedia jasa penyeberangan semakin merugi usai pandemi melanda tanah air. Menurutnya, pada awal pandemi di Kalimantan Utara, pihaknya bahkan nyaris selama 3 bulan tidak beroperasi. Meski begitu, ia mengaku tetap menjalankan kewajiban dan memenuhi hak-hak para pekerja. Sementara itu, Kepala Pos Pelabuhan Kayan 2, Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Selor, Mulyono, menyatakan siap menjalankan Permenhub Nomor 13 Tahun 2021. Hanya saja ia mengaku masih menunggu petunjuk teknis terkait pelarangan mudik. Misalnya dilarang pemerintah seluruh berangkat, ya mungkin apa kata pemerintah. Berarti siap menanggung kerugian dong, Pak? Mau bilang apa? Kemarin 3 bulan yang rapid yang 1 juta nggak berangkat. 3 bulan. Nggak ada operasi Limex, Pak? Nggak ada. Tetap kita bayar gaji anak buah. Nah, mungkin ada kebijakan lain, mungkin karena kata-kata mudik kan tidak selalunya orang ketarakan itu harus mudik. Ya kan, mungkin mau pergi berbelanja. Nah, nanti kita ikutin apakah aturannya kata-kata operasi itu dihentikan. Pemerintah meniadakan mudik Lebaran yang ditetapkan mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Belajar dari pengalaman lonjakan kasus serta mencegah minimnya ketersediaan ruang rawat rumah sakit, pemerintah melarang seluruh moda transportasi mengangkut penumpang mudik. Seperti apa respon publik terhadap kebijakan ini? Berikut informasinya. Berdasarkan surat edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19, peniadaan mudik ditetapkan sebagai upaya pengendalian infeksi COVID-19 yang diatur bersama masing-masing sektor Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian Agama. Pelarangan mudik ditetapkan mulai 6 hingga 17 Mei 2021 dengan pengecualian untuk distribusi logistik dan kebutuhan mendesak, seperti kunjungan rumah sakit atau duka, perjalanan dinas dengan izin pimpinan instansi, khususnya pejabat eselon 2 bagi jajaran pemerintahan, TNI dan Polri. Bagi masyarakat yang harus bepergian karena alasan mendesak, harus mendapat izin dari pemerintah daerah, kelurahan sesuai domisili masing-masing, berlaku 1 kali perjalanan pergi atau pulang usia 17 tahun ke atas. Sementara untuk warga negara Indonesia repatriasi, diimbau menunda kepulangan guna mencegah penularan varian baru COVID-19 E4848K, mutasi varian B117 dari Inggris. Masyarakat yang mendapatkan izin untuk melakukan perjalanan pada periode ini wajib melakukan karantina mandiri selama 5 kali 24 jam setibanya di tempat tujuan sebelum melakukan aktivitas. Karantina dilakukan di fasilitas yang disediakan berupa fasilitas pemerintah daerah dan hotel yang dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat menggunakan biaya mandiri. Sedangkan unsur masyarakat di destinasi tujuan wajib mengoptimalisasi kinerja Satgas Daerah untuk 4 fungsi desa atau kelurahan melalui kinerja khususnya yang berkaitan dengan ibadah dan tradisi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri.
Pada 6 hingga 17 Mei 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama Lebaran, Kementerian Perhubungan melarang pengoperasian moda transportasi darat, laut, udara, dan perkereta-apian. Aturan ini terbit salah satunya mengacu pada tendensi masyarakat untuk tetap mudik meski dilarang. Hal ini berdasar survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub pada Maret lalu yang menyebut 27 juta responden memilih tetap pulang kampung. Kementerian Perhubungan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan pada bulan Maret 2021 telah melaksanakan survei terhadap animo masyarakat untuk melakukan mudik. Hasil survei tersebut menunjukkan adanya 11% responden atau sekitar 27 juta anggota masyarakat yang memilih untuk tetap mudik meskipun ada pelarangan mudik. Padahal seperti yang sudah disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19, mobilitas orang secara masif seperti yang terjadi pada beberapa kali libur panjang di akhir minggu dan juga pada masa mudik tahun 2020 berdampak pada lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Guna mendukung penetapan larangan mudik tersebut, Kakor Lantas Polri akan menambah pos penjagaan penyekatan mudik hingga 2 kali lipat dibanding Lebaran 2020. Pos penjagaan ini akan mampu mencegah masyarakat yang nekat mudik pada Lebaran tahun ini. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono menyatakan, sebanyak lebih dari 300 titik pos penyekatan akan didirikan di wilayah perbatasan provinsi. Semua sinergi kompak untuk melakukan langkah-langkah penyekatan secara menyeluruh. Baik penyekatan di perbatasan provinsi antar provinsi, kabupaten antar kabupaten, semua kita lakukan penyekatan. Termasuk travel gelap, saya pastikan akan saya tindak tegas. Lalu bagaimana nasib perusahaan otobus yang menjadikan mudik sebagai momen menyambut keuntungan? Di Majalengka, Jawa Barat, sebuah perusahaan otobus mengandangkan 70 unit bus, serta merumahkan sementara para sopirnya. Larangan mudik dirasa merugikan, sebab momen mudik seringkali menjadi saat armada-armada bus beroperasi atau disewa untuk perjalanan pulang kampung gratis. Sementara perusahaan otobus di ibu kota menerima keputusan pemerintah tersebut, perusahaan otobus pun sudah membatasi jumlah penumpang dan jadwal keberangkatan bus. Namun pihaknya tetap menginginkan ada pengkajian ulang terkait keputusan pelarangan mudik. Ya mau tak mau kami kalau sesuatu yang diterapkan oleh Menteri maupun Pelgub nanti, itu mau tak mau kami dari sekarang sampai tanggal 5 itu penumpang harus pulang semua. Organisasi Angkutan Darat Organda meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan larangan mudik pada Lebaran 2021 mendatang, sebab mudik bisa membawa angin segar bagi pergerakan ekonomi kelas bawah. Ini pejabatnya mencela-mencelit pagi sore. Jadi pagi ngomong A, sore ngomong B. Bulan yang lalu kan Pak Menhub bicara di DPR ya, bahwa mudik tidak akan dilarang, diharapkan, tapi tetap protokol kesehatan harus diterapkan gitu ya. Namun pelarangan mudik ini disiasati sejumlah orang dengan pulang kampung lebih awal, seperti di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kepadatan penumpang terjadi khususnya di jalur pejalan kaki. Pemudik khawatir gagal pulang kampung jika memaksa mudik mendekati hari Lebaran nanti. Kan karena libur panjang, jadi pengen pulang dulu lah ke rumah gitu. Mumpung masih boleh ini juga kan pulang. Nanti kan kalau udah tidak diperbolehkan cuti udah nggak bisa pulang. Kakak di Serang kuliah apa kerja? Kuliah. Kuliah. Artinya belum libur atau gimana? Baru libur? Ya ini lagi libur cuti sih. Semoga larangan mudik tahun ini bukan hanya sekadar kata, namun langkah nyata. Pandemi yang telah melanda tanah air lebih dari setahun menghantam berbagai sektor kehidupan bangsa ini. Sudah saatnya pandemi berakhir dengan ketegasan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan penegakan protokol kesehatan. Tim Liputan JPM TV.